guys, pada video kali ini kakak akan melanjutkan pembahasan soal pada buku Matematika SMP kelas 9 semester 1 bab bilangan berpangkat dan akar dari tulisan M. Holik Handinawan. Oke, untuk soal yang kedua di sini adalah tentukan hasil pemangkatan berikut. Nah, di sini soalnya sudah tertera yaitu A sama B. Nah, kalau ketemu soal seperti ini bisa langsung kita kerjakan seperti biasa ya. Nah, untuk yang 3 pangkat 4 itu hasilnya adalah langsung kita tulis saja yaitu 81. Kemudian 3 pangkat 3 itu hasilnya 27 ditambah 3 pangkat 2 itu 9, 3 pangkat 1 itu 3, 3 pangkat 0 itu 1. Nah, untuk bilangan berapapun kecuali 0 ketika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang 3 pangkat min 1 itu hasilnya adalah 1/3. Kemudian di sini 3 pangkat min 2 hasilnya adalah 1/3 pangkat 2. Nah, pada soal ini untuk yang konsep yang perlu kalian ketahui ketika ada bentuk A pangkat negatif N, ini hasilnya adalah 1/A pangkat N. Nah, ini berlaku pada soal yang ini ya, 3 pangkat min 1 sama 3 pangkat min 2. Kemudian di sini kita jumlahkan 8 ini langsung kita operasikan ke sini sampai 1 ya. Nah, ini totalnya adalah 121. Kemudian ditambah dengan 1/3 ditambah dengan 1/9. Nah, di sini langsung kita samakan menyebut, yaitu pecahan 1/3 ditambah dengan 1/9. Ini sama dengan 121 ditambah, disamakan penyebutnya, yaitu 9 berarti 3/9. Kemudian ditambah dengan 1/9. Nah, maka hasilnya di sini nanti 121 ditambah 4/9. Atau dapat kita tuliskan 121 4/9. Nah, seperti ini. Kemudian untuk soal yang kedua, yang B, ini juga sama, kita kerjakan secara manual ya. Yaitu langsung kita tuliskan aja hasil dari 1 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1. 2 pangkat 3 itu 8. 3 pangkat 3 itu 27. Kemudian 4 pangkat 3 itu hasilnya adalah 64. Ditambah 5 pangkat 3, 125. Ditambah 6 pangkat 3 hasilnya adalah 216. 7 pangkat 3 hasilnya adalah 343. 8 pangkat 3 hasilnya adalah 512. Nah, kalau sudah seperti ini langsung aja kita jumlahkan semuanya. Nah, nanti hasilnya itu adalah 1296. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu tentukan nilai X dari 6 persamaan berikut dari A sampai F. Nah, sebelum kalian mengerjakan soal ini, ada beberapa konsep yang harus kalian pahami ya teman-teman. Nah, untuk konsep yang pertama, di sini yang perlu kalian ketahui, ketika ada bentuk X kuadrat sama dengan A, nah itu hasilnya adalah X sama dengan plus minus akar A. Nah, di mana A-nya ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, tetapi ketika ada bentuk X kuadrat sama dengan negatif A, nah ini hasilnya adalah X tidak memenuhi. Biasanya untuk yang di SMP, ketika ada bentuk seperti ini, gurunya itu akan menjelaskan bahwasanya X itu tidak memenuhi. Karena di sini syaratnya adalah A harus lebih besar sama dengan 0. Nah, tetapi nanti ketika kalian di SMA ataupun di bangku perkuliahan, biasanya kalau ada soal seperti ini, itu dapat kita kerjakan, yaitu akan menghasilkan bilangan imajiner atau disimbolkan dengan huruf I. Nah, seperti itu. Nah, karena ini adalah materi SMP, maka di sini dijelaskan bahwasanya ketika bentuknya seperti ini itu nanti hasilnya itu tidak memenuhi. Nah, kemudian untuk bentuk yang kedua, ketika ada soal X pangkat 3 sama dengan A, itu hasilnya X sama dengan akar pangkat 3 dari A. Nah, tetapi ketika ada bentuk seperti ini, X pangkat 3 sama dengan negatif A, maka ini bisa kita kerjakan teman-teman. Nanti ini bisa kita akarkan. Nanti hasilnya pasti negatif seperti itu. Yaitu X sama dengan akar
pangkat 3 dari negatif A. Ini bisa kita kerjakan. Contohnya nanti ada soal yang B sama soal yang E, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soalnya. Untuk yang A di sini diketahui X kuadrat sama dengan 324. X kuadrat sama dengan 324, maka X sama dengan akar dari 324. Nah, kalau seperti ini bisa langsung kita kerjakan ya. Berarti di sini nanti X-nya kita gunakan sifat yang pertama, yaitu pasti plus minus akar dari 324. Hasilnya adalah plus minus 18, seperti itu. Nah, kemudian soal yang kedua, yang B, yaitu X pangkat 3 sama dengan negatif 512. Nah, maka di sini nanti hasilnya X sama dengan akar pangkat 3 dari negatif 512. Ini hasilnya X sama dengan negatif 8. Ini kita gunakan sifat yang ini ya teman-teman, yang nomor 2, yang bagian ini kedua. Kemudian soal yang C di sini. Nah, C ini adalah X pangkat 4 sama dengan, nah ini kan pecahan campuran teman-teman, itu kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 7 dikali 81 ditambah dengan 58. Nah, nanti kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 625 per 81. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk yang sifat selanjutnya ya di sini, sifat yang ketiga yang harus kalian ketahui. Nah, ketika ada bentuk akar, misalkan ada akar A per B, itu sama aja dengan akar A per akar B. Nah, ini dapat kita gunakan untuk mengerjakan soal yang C, seperti itu. Nah, di sini dapat kita lanjutkan. X pangkat 4 sama dengan ini, maka X sama dengan, nah akar pangkat 4 dari 625 per 81. Nah, ini dapat kita pecah ya, jadinya nanti di sini akar pangkat 4 dari 625 per akar pangkat 4 dari 81. Nah, kayak gini. Nanti hasil X-nya sama dengan yang 625, berarti akar 5. Nah, hasilnya ini 5 ya, teman-teman. Kemudian 81 di sini hasilnya adalah 3. Nah, di sini untuk yang sifat nomor 1 sama nomor 2 ini berlaku untuk yang pangkatnya genap. Ini berlaku seperti ini ya, teman-teman. Ini berlaku untuk pangkatnya genap. Kemudian untuk yang ini berlaku untuk yang pangkat ganjil. Nah, berarti di sini ketika ini berlaku untuk pangkat genap, nah 4 ini kan pangkatnya genap ya teman-teman, atau akarnya genap kan? Nah, berarti di sini nanti hasilnya adalah plus minus 5 per 3, seperti itu hasilnya. Nah, kemudian soal yang D di sini 3x kuadrat sama dengan 507. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya, yaitu x kuadrat sama dengan 507 per 3. X kuadrat sama dengan berapa? 507 dibagi 3, hasilnya adalah 169. Oke, berarti di sini nanti X sama dengan plus minus akar 169. Maka X sama dengan plus minus 13. Nah, seperti itu. Nah, kemudian soal yang E. Di sini soalnya yaitu X plus 4 pangkat 3 sama dengan negatif 729. Oke, ini kita akarkan dulu ya. Berarti nanti di sini X plus 4 sama dengan akar pangkat 3 dari negatif 729. Oke, ini kita kerjakan dulu ya. Maka nanti di sini X plus 4 sama dengan, ini hasilnya adalah negatif 9. Oke. Nah, berarti di sini nanti X sama dengan negatif 13. Nah, seperti itu. Kemudian soal yang terakhir di sini yang F. Nah, yang F di sini X min 2 pangkat 4 sama dengan 1296.
Nah, ini kita kerjakan dulu. X min 2 sama dengan, nah karena di sini pangkatnya genap, maka ada tanda plus minusnya, yaitu plus minus akar dari 1296. Maka X min 2 sama dengan, ini jangan lupa ya, ada angka 4-nya. Nah, di sini hasilnya adalah plus minus 6. Oke. Nah, berarti di sini nanti ada dua kemungkinan jawaban, yaitu X1 sama X2. Ketika N-nya bernilai positif dan bernilai negatif. Oke, untuk yang pertama, untuk yang ketika bernilai itu ya, positif berarti X min 2 sama dengan 6, maka X sama dengan 8. Nah, di sini atau untuk yang negatif berarti X min 2 sama dengan negatif 6, maka X sama dengan negatif 4. Nah, seperti ini. Oke, sekian pembahasan dari kakak untuk yang soal nomor 2 dan 3. Nantikan pembahasan soal nomor berikutnya ya. Semoga bermanfaat.